Hai semua, balik lagi di Podcast Kastrat. Mantap. Wih, lebih semangat sekarang kita ya. Gitu ya. Harus dong. Oke. Semangat. Nih akhirnya kita nggak ngundang tamu dulu, tetap kita bertiga nih. Kita bertiga. Bedanya apa sekarang? Bedanya? Apa bedanya? Karina di tengah. Oh itu dia. Itu dia. Kan giliran kan Akhirnya- video kemarin juga kayak besok karena di Oh tengah iya, gitu iya. kan. Gantian sekarang Gantian. Karina Kita Kita mencoba. kan rolling ya guys. Gimana Kar? Bener kan enak gak coba? Enggak sih. Lu. Belum. Aku lebih prefer di samping sih. Oh Demi iya. apa? Karena Enggak tahu, enggak enak aja. Tapi jujur di samping enak ternyata. Ya kan? Kayak Di gimana view, nih? view gue bisa dua-duanya Terus gitu kayak loh. gue tuh bagusnya dari kiri guys. oh. Oke. Apa besok kita berdua di kiri Arkan gitu Di ya? tengah sendiri ya. Gimana caranya itu? Susah kalau gitu susah ngaturnya. Susah ya, susah ya. Susah. Nah, ini Karina sekarang di tengah. Waduh, kayak ngebahasnya nih apa nih? Kita agak berat kali ya mungkin ngebahas di video kali ini apa gimana nih? Soalnya Karina tengah nih, berarti kan ada Emang kalau gue ini tengah berat mas. Ya? berat. Kita berat punya korelasinya kali. masing-masing ya berarti Punya ya. korelasinya masing-masing nih. Emang iya ya. Berarti kalau Arkan di tengah kita bahasnya politik. Wah, ini Kalau gue yang di tengah berarti bahasanya receh. receh. intinya. Nah, si Karina di tengah. Berarti lagi mau ngebahas apa? Satu lagi apa tuh? Berarti Wis, ini kayaknya kesukaan anak-anak Fapsi nih, psikologi iya, nih. Betul. yang paling resonate Iya, sama mereka. iya, betul. Harusnya sih rame ya yang ini. Maunya sih rame ya, aduh kalau nggak rame sih parah ya anak Fapsi lah Anak setidaknya. Papsi, ini ngomongin psikologi Iya, loh. makanya. Hello. Oke gitu, jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Bahas Apa tuh? orang bolos. Ada yang bolos? Siapa yang masih suka Ayo. bolos? Oh kita mau ngebahas orang-orang yang bolos, terus yang suka absen tapi nggak masuk ya kan? Siapa tuh? Nah, siapa Wah, itu? itu siapa guys yang masih kayak Aduh. gitu? Nggak Hati-hati, boleh ya, nggak karena kita boleh. mau ngebahas tentang KDM. KDM menjemput siswa-siswa ke barak militer. Serem banget. Gitu. Serem banget. Terus gue gak aktif, terus gue datengin gitu kayak, ayo kita ke barak Iya. sekarang. Bayangin tiba-tiba didatengin, Iya. nih surat undangan ya buat kamu. kamu suka bolos. Ini persetujuan nih karena kamu bolos ya, kamu harus datang ke barak militer. Ayo ikut Gitu. ke barak. Ya Jadi kita mau ngebahas tentang fenomena. Ini Ya. fenomena terbaru nih dari Gubernur Jawa Barat di mana beliau KDM ini menjemput siswa-siswa yang nakal dalam tanda kutip ke barak militer. Tapi kita melihatnya dari sisi psikologisnya mungkin kali ya. Betul. Lebih ke gimana pendidikan di barak itu sebenarnya efektif gak sih buat kita dan kayak ada dampaknya gak ya, terutama di dampak psikologisnya Ya, gitu. Karena betul. emang yang dikhawatirin sama orang ini sih kayak dampaknya apa sih buat anak? Apakah emang tuh beneran bagus? Apakah ini perlu dilanjutkan? Ya, Betul. apakah positif? Apakah positif? Betul gitu. Gitu, setuju. Tapi sebelum lanjut kayaknya ini sih kita kayaknya harus ngedefine dulu nakal di sini yang Oke. dimaksud sama Oh. KDM ini Nah ya. yang seperti apa? Ya. Nah, mungkin kalau dari yang kita baca-baca nih, ya kan. Kayaknya kriteria anak-anak yang nakal atau bermasalah mungkin menurut gubernur kita Jawa Barat dari Jawa Barat, mungkin itu yang ini kalian terlibat tawuran gitu. Kan sekarang mungkin makin banyak ya anak-anak sekolah yang tawuran itu bahkan dari SD pun udah mulai Waduh. banyak anak-anak tawuran gitu Anak kan. SD tawuran apa ya? Nggak tahu merebutkan permen mungkin Apa atau yang apa? ditawurkan? Nggak tahu, Wow. kurang tahu. Nah itu jadi Wow. yang tawuran. Lucu banget. agak Tapi shock ya. bahaya, tapi lucu. bahaya, Kayak, tapi Bahaya. kayak apa? bayangin anak-anak kecil mini itu Iya. begini-begini. Rebutan permen udah itu fix. Oh, iya, bener-bener. Rebutan permen saya tuh permen saya. Iya, setuju. Tawuran. Bisa. Terus yang terlibat geng motor mungkin ini yang udah agak dewasa nih kayak SMA, anak-anak SMA tuh yang udah mulai terlibat geng motor gitu kan yang suka malam-malam keluar bersama geng-geng motornya. Nongkrong-nongkrong tanpa Nongkrong-nongkrong. alasan yang itu kali ya, yang mungkin terus- mencurigakan. Juga mungkin yang ada yang pemakai narkoba mungkin atau yang benar, mabuk-mabukan benar. juga di malam hari yang padahal kan seharusnya mungkin menurut Kang Deddy Mulyadi ini anak-anak sekolah itu harusnya
pendidikan di nomor satukan dulu. Jadi Betul, yang setuju yang itu. kayak gini-gini, yang kayak tawuran dan lain-lain itu sebenarnya bisa dihindari dulu dari oleh para siswa-siswa ini. Terus yang terakhir mungkin sama siswa yang tidak diajarkan etika nih sama orang tuanya gitu. Jadi mungkin di rumah ada siswa yang orang tuanya itu bodoh amatan lah orangnya. Jadi kayak anaknya mau ngapain aja gak diajarin apa-apa gitu, kayak beretika sama orang lain gimana, cara sopan sama orang yang lebih tua bagaimana, cara menyayangi yang lebih muda bagaimana. Nah itu yang gak diajarin itu bisa diklasifikasikan sebagai anak-anak bermasalah menurut Kang Deddy Mulyadi KDM. ini. Tapi gitu. permasalahannya karena dia nakal juga kan akhirnya. Nah, Iya. pada akhirnya sih intinya karena nakal juga sih gitu. Mungkin mau nambahin juga, mungkin kalau yang di etika tuh bisa juga karena orang tuanya juga udah mungkin udah capek, udah bingung gitu mau ngasih taunya pakai Ya. bahasa bayi kayak Iya, gimana benar. gitu. Udah Mau selembut apa, mau Iya, sekeras apa udah mau bingung udah nih. bahasa bayi, bahasa planet mana udah dicoba, Iya. tapi mungkin nggak berhasil. Iya, Nah, betul. ini Solusinya adalah KDM. KDM, ini Ngundang Kang dia, Deddy Mulyadi. betul. Betul, nah itu. Betul. Tapi hal-hal kayak gini pasti ada pro kontranya nggak sih, kayak dari berbagai macam pihak. Pasti banyak sih pro kontranya, bahkan di masyarakat luas pun masih banyak yang pro kon lah. Jadi kayak ada beberapa yang setuju sama program ini, ada beberapa yang kontra karena mempermasalahkan hak anak dan lain-lain. Yang gitu. tadi yang dampaknya gitu ya ke Iya. anak, karena apa ya, kayak mungkin orang nggak tahu juga gitu loh kayak kenapa penyelesaian permasalahannya malah dibawa ke militer gitu kan. Nah, Jadi kayak takut betul. gitu kan, karena biasanya asosiasi militer tuh kan sama yang kayak Keras. sesuatu yang keras gitu kan. Jadi kayak takut betul. ini anak gue ntar diapain gitu Ya, kan. betul Di situ. gitu. Bener. Iya kan, Takut makanya gitu Iya, loh iya, iya. sebenarnya. jadi kepikiran lah, maksudnya mereka di barak militer tuh diapain Iya. gitu. Iya. Apakah emang sekeras didikan militer para orang-orang akademi militer dan polisi dan lain-lain gitu. Apakah bakal sekeras itu diajarinnya, atau ada program-program tertentu lah di barak militer ini untuk anak-anak siswa yang bermasalah ini gitu. Iya. Jadi kayak kalau dari pro-nya mungkin sebenarnya dari menteri ya, ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ya. Beliau nih setuju nih sama program yang Kang Deddy Mulyadi ini jalankan gitu, diundang ke barak militer, karena menurut beliau tujuan utamanya itu juga kan karena membentuk kedisiplinan gitu kan, kedisiplinan moral dan tanggung jawab gitu kan untuk siswa-siswa ini. Jadi gak ada yang dipermasalahkan tentang hak-hak anak di barak militer ini kalau menurut si Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Oh gitu. Iya, jadi mungkin beliau ngeliatnya kayak enggak sekeras itu kok, nggak sekeras yang ada di militer sampai gimana banget gitu. Jadi tetap hak anak tuh di sana tetap dapat gitu kalau menurut si Natalius Pigai ini gitu. I see. Ada lagi nggak yang setuju sama, maksudnya kayak ada lagi nggak pendapat yang setuju Yang setuju. sama KDM ini? Ada yang mau bilang? Ya sebenarnya ada lagi sih, kayak Enggak, lanjut. Kaseto. Enggak, kamu aja lanjut. Mungkin tahu teman-teman Kaseto. Ya, Tahu, aku tahu. Ya itu idola semua orang. Idola nggak sih? semua Iya, anak. iya, itu idola semua anak. idola semua anak dulu ya. Nah, termasuk kita bertiga ya? Betul. Iya. Kita bertiga Betul. sangat mengidolakan Kaseto. Nah, Sangat. ternyata nih Kaseto juga mendukung lah program ini gitu. Karena menurut Kaseto sendiri tuh programnya ini tuh tujuannya kan adalah pembinaan disiplin dan karakter siswa. Jadi ya lagi-lagi beliau melihatnya tidak ada apa-apa yang dilanggar gitu. Hak anak nih tetap mereka dapatkan dan kewajibannya tetap mereka jalankan sebagai siswa di barak militer ini. Jadi mungkin yang pro ini mengharapkan kalau orang tua tuh nggak perlu khawatir, masyarakat luas tuh nggak perlu khawatir, karena memang dari programnya aja tuh tidak melanggar hak apapun dari si anak ini gitu. Oh, mungkin karena ini juga ya, kan seperti yang kita tahu tuh kalau di militer tuh pasti dididiknya tuh kayak disiplin banget Ya, gitu, dan mungkin betul. emang mereka ngeliat positif side-nya di situ, karena pasti anak-anak nakal yang kayak gitu itu Ya. tuh pasti kurang disiplin sama kurang tanggung jawabnya kan, dan Ya. mungkin perlu sekeras militer atau kayak menurut militer itu baru mereka bisa tanggung jawab dan disiplin gitu loh, mungkin mikirnya begitu kali ya. Ya, betul. Dan Kaseto sendiri juga bilang mungkin ini bisa jadi solusi untuk masa depan gitu. Oh, barak iya. militer ini, karena lagi-lagi kan ngebentuk kedisiplinan dan karakter siswa nih. Jadi supaya nanti
kedepannya nggak ada lagi nih siswa-siswa yang tawuran, yang gabung geng motor gitu, gangster udah nggak ada lagi dari kalangan siswa-siswa ini gitu. Nah, mungkin yang kontra ada. Kalau tadi kan kita udah lihat dari sisi pro-nya nih, Positifnya ya. kita harus ngelihat juga dari sisi kontranya. Sebenarnya ada nggak sih pendapat yang kontra gitu dari program barak militer ini? Boleh, Karin? Mau? Boleh. Mungkin mungkin dari ini ya, ada Ketua Komnas Perlindungan Anak, yaitu dia Puspitasari Momon. Dia tuh mengatakan kalau misalkan ini tuh perlu dikaji secara lebih detail lagi gitu loh, karena yang dikhawatirkan adalah tadi hak-hak anaknya, apakah benar hak-hak anak ini akan dijunjung tinggi pas pendidikan di barak militer ini, karena sebenarnya apa ya, kayak barak militer kan sebenarnya bukan buat tempat buat anak-anak gitu loh, betul, kayak itu betul. kan pasti kalau misalkan kita mau daftar ke militer aja tuh ada usianya kan, yang Usia harus minimum. ya harus usia minimumnya kan, jadi kayak kenapa tiba-tiba anak bisa dimasukkan ke dalam konteks militer gitu, dan sejauh mana konteks militer ini pasti akan diintegrasikan ke pendidikannya nanti di baraknya. Jadi Betul. memang harus memenuhi hak-hak anak yang ada, yaitu hak untuk hidup, bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, kesehatan, makanan, rekreasi, kebangsaan, dan kesetaraan. Jadi bahkan ada yang bermasalah hukum pun itu harus dikembalikan ke orang tua sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi nggak bisa asal ditanganin aja sih, emang harus ada perlindungannya meskipun mereka bermasalah, kan mereka masih anak-anak gitu, masih belajar, masih berkembang gitu. Apalagi anak-anak yang masih di bawah umur ya, maksudnya yang masih belum punya KTP, itu kan dia masih tanggung jawab orang tuanya secara hukum kan, jadi dia belum bisa mewakili dirinya sendiri secara hukum. Secara hukum. Ya, benar sih. Nah itu dari kontra, salah satu dari kontra. Mungkin ada lagi yang kontra, mungkin supaya kita seimbang, pro-nya ada 2, kontra juga yang kita bahas ada 2 nih. Sebenarnya kalau kontra tuh ada beberapa sih di sini, cuman mungkin yang mau aku highlight lagi tuh ini kali ya, yang dari dosen psikologi Universitas Pancasila. Oke, ini kita banget nih psikologi. Ya, karena mungkin kalau kita juga dari fakultas psikologi, jadi mungkin aku akan bawain ini Mbak Oli Gracinta. Beliau itu menilai kalau dalam membentuk perilaku remaja itu kan butuh proses yang terstruktur, konsisten, dan juga berkelanjutan. Jadi nggak cuman sekadar lewat pelatihan singkat di barak militer yang dimana kita tahu ini kan waktunya kan cuma 2 minggu ya. Sejauh ini masih sejauh ini kan 2 minggu. Dan betul. Seperti yang kayaknya kita juga udah dapat pelajarannya juga, kalau misalnya untuk membentuk habit itu kan butuh minimal berapa puluh hari gitu kan, supaya membentuk kebiasaan yang baru. Iya, untuk jadi bikin itu tuh jadi suatu habit gitu. Jadi kayaknya belum cukup gitu 2 minggu. Terus menurut Mbak Oli juga, perilaku remaja itu kan juga dibentuk oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Bisa dari perubahan hormonnya, perkembangan kognitifnya, sampai pengaruh lingkungan keluarga sama teman-temannya. Bener banget tuh. Ya, makanya intervensi-intervensi yang dilakukan itu juga harus mempertimbangkan faktor-faktornya secara menyeluruh gitu loh. Jadi kayak faktor keluarganya, sekolahnya kayak gimana, teman-temannya kayak gimana gitu. Dan Mbak Oli di sini juga menegaskan bahwa pendidikan militer ini tuh gak cuman beresiko gagal, tapi juga bisa ngasih trauma psikologis gitu loh ke anak kalau misalnya kayak mungkin terlalu keras ataupun gimana. Jadi apalagi so far sampai sekarang kan belum ada kurikulum yang benar-benar jelas tentang pendidikan itu kan. Ada sih yang bilang kayak di barak tuh tetap ada guru yang datang buat ngajar. Cuman kan kurikulumnya seperti apa, bentuk pengajarannya seperti apa kan masih belum jelas masih sampai abu-abu. Iya, jadi kayak nilai-nilai empati, tanggung jawab sama kemampuan mengambil keputusannya tuh kayak belum ada gitu loh, karena belum terarah gitu loh. Dan Mbak Oli ini juga menilai kalau dengan mengirim siswa ke barak militer ini juga bisa dianggap sebagai bentuk pelimpahan tanggung jawab dari keluarga, sekolah, dan pemerintah. Padahal ketiganya itu sebenarnya memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan. Iya, nah ini tadi yang dikhawatirkan tuh loh, yang takutnya tuh anaknya malah trauma kan, karena lagi-lagi nyatanya asosiasi kita kalau misalkan kita dengar kata militer itu kan udah pasti yang sesuatu yang keras dan tegas gitu kan, dan takutnya tuh disiplin, takutnya anak-anak tuh belum cukup dewasa I guess untuk menangani semua itu gitu loh, takutnya. Dan kayak secara mental dan fisik juga takutnya belum siap, karena tadi lagi kalau kita mau daftar ke militer aja itu kan ada minimum usianya, dan itu tuh udah dites segala macam juga gitu loh. Sementara kalau misalnya dimasukin ke barak itu kan kayak cuman
keterpilih. Iya. Apa ya, kayak umpamanya gitu loh, dibawa ke situ, dan itu kayak lagi-lagi tadi kurikulumnya tuh belum ada kepastiannya banget, jadi masih banyak yang skeptikal dan masih banyak yang kayak bertanya-tanya apakah ini benar-benar positif dampaknya untuk anak-anak. Nah, makanya sebenarnya emang perlu dikaji lagi lah nih. Sebenarnya gimana sih kurikulum yang jelasnya nih tentang apa namanya, tentang barak militer ini supaya orang tua dan masyarakat luas tuh nggak, apalagi yang di Jawa Barat, tidak khawatir lah dengan program barak militer ini, karena takutnya jadinya kayak kok apa-apa jadinya militer, apa-apa jadinya militer. Jadi seakan-akan semuanya, semua kehidupan kita di Indonesia ini apa-apa militer. Nah, kan takutnya masyarakat luas tuh memikirnya kayak gitu. Jadi emang harus perlunya dikaji ulang. Mungkin dikaji lah, jangan dikaji ulang, dikaji supaya biar tahu nih kurikulumnya yang jelas tuh apa dan bagaimana bentuk programnya supaya bikin kita lebih tenang lagi untuk memberikan, mungkin untuk mengirimkan anak kita, anak-anak ke barak militer ini, supaya ya mungkin kalau misalnya tujuannya bagus kan, kayak tadi untuk membentuk karakter, disiplin dan lain-lain. Kalau misalnya kurikulumnya udah jelas, ya kan kita juga sebagai orang tua mungkin kayak oh iya udah, kalau kurikulumnya udah jelas, oke, nggak apa-apa, silakan masuk ke barak militer gitu. Benar sih, setuju. Tapi mungkin ini kali ya, sebelum lanjut, dari tadi kita udah pro kontra. Cuman mungkin sekarang kayaknya kita perlu jelasin sebenarnya pendidikan di barak ini tuh seperti apa yang udah dijelasin sama Kak So Dea. far tuh seperti apa ya pendidikannya tuh di sini? Siapa yang mau jelasin? Biar aku deh. Boleh. Jadi kalau misalnya dari yang kita lihat dan tonton, jadi sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ini, KDM ini tuh udah ngasih tahu sebenarnya apa aja sih yang dilakuin di barak militer ini lewat YouTube-nya Kompas kalau nggak salah. Dari YouTube-nya Kompas. Jadi Kompas. di wawancara dan ditanyalah sebenarnya programnya apa sih yang ada di barak militer ini. Nah, kalau misalnya dari yang aku lihat ya, dari pernyataannya Kang Deddy Mulyadi ini, justru sebenarnya mirip-mirip programnya kayak sekolah asrama sebenarnya menurut aku. Oh. Iya, jadi mereka bukan dipaksa, mereka diajarkan untuk tidurnya lebih cepat, di mana di jam 10. Mungkin tujuan dari tidur jam 10 ini supaya anak-anak ini tuh jadi terbiasa lah, supaya tidak keluar lagi malam-malam, dan ditetapin lah jam 10 ini adalah batas maksimal untuk tidur di barak militer ini. Terus mungkin selanjutnya setelah mereka tidur jam 10, mereka bangun di jam 4 subuh, mungkin di sekitaran subuh gitu. Jadi mereka dibangunkan di sekitaran jam subuh, jam 4 atau jam setengah 5-an lah mungkin. Ya, 7, 8 jam berapa? 6 enggak sih? 6. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Masih kurang. Masih kurang ya? 4? Iya. Dihitung dari jam 10 dong. Kalau remaja tuh berapa sih tidurnya? 6 sampai 8. Sebenarnya 6 sampai 8. semuanya idealnya 7 sampai 8. 7 sampai 8 ya. Kecuali anak kecil, kayak anak kecil beda lagi. Ya. Masih Ya kurang. mungkin Ya udahlah, segitu. nggak Mungkin apa-apa. dibangun bukan jam 4 mungkin ya, mungkin subuh. Mungkin Oke, subuh kita ya. subuh. Kita Jadi bilang aja. pas subuh ini tuh mereka anak-anak ini tuh disuruh untuk mandi dan membersihkan membersihkan kamar tidur mereka, di mana karena aku juga anak asrama. Jadi ini aku pas Kang Deddy Mulyadi nyampein itu, aku kayak oh iya ternyata mirip-mirip ini kayak di asrama gitu. Jadi jam 4 subuh bangun terus beresin tempat tidur. Nah, habis itu dilanjutin juga nih mereka habis sholat subuh itu yang beragama Islam sholat subuh di masjid, dan dilanjutin dengan sama kiai, kayak ceramah gitu ya? iya Apa kayak sih? Kajian. Kajian apa ya bilangnya, Apa sih kayak gitu namanya? Eh, Ya Allah, bimbingan Islam. bimbingan rohani. Oh ya. Bimbingan rohani. Ya, paham, aku paham. sorry bimbingan rohani dari kiai gitu. Jadi mereka mendapatkan bimbingan spiritual lah tentang agama dan lain-lain dari kiai ini buat yang beragama muslim gitu. Dan mungkin yang beragama lain juga dapat juga mungkin dari bimbingan dari tokoh-tokoh agama masing-masing ya. Masing-masing gitu. Terus setelah mereka mendapatkan bimbingan selesai, nih semua program yang di masjid ini dilanjutkan dengan sarapan gitu, Terus habis dari sarapan mereka dilanjutkan dengan olahraga gitu. Ya olahraga mungkin olahraga pagi kayak jogging mungkin kali ya. Senam. Nah, gitu-gitu mungkin ya. Jadi sebenarnya emang mirip-mirip sih sama program-program yang ada di asrama, dan mungkin dijelaskan lagi supaya sama KDM ini supaya orang-orang masyarakat luas tuh tidak perlu khawatir lah, karena biar jelas juga nih sebenarnya program yang pengen beliau lakukan sebagai Gubernur Jawa Barat apa sih untuk
menyelesaikan masalah-masalah tentang siswa-siswa nakal ini gitu. Terus setelah mereka berolahraga gitu, mereka tuh dilanjutin ternyata yang menarik ada ternyata mereka belajar juga gitu. Oh, jadi Kayak sebenarnya kayak sekolah aja kayak gitu. sekolah aja. Jadi mereka tetap belajar dari jam 8 sampai zuhur gitu. Jadi ternyata mereka didatengin lah di barak militer itu didatengin guru-guru. Nah, mungkin tujuannya dari didatanginnya guru-guru dan pada pembelajaran ini supaya membuat anak-anak nakal ini menjadi lebih tertarik lagi gitu sama belajar di sekolah. Jadi harapannya adalah ketika mereka keluar dari barak militer, selesai nih program pendidikan. Kita sebut apa nih pendidikan? Pendidikan barak militer gimana? Sebenarnya pendidikan sih. Pendidikan ya? Iya, emang promosinya pendidikan kan. Ya udah kita Setelah mereka boleh. menyelesaikan Pendidikan. wamil ya. Wede. Wami. Wamil. Sial banget ya. Wajib militer mereka di barak militer ini, mereka diharapkan bisa lebih fokus lagi ke pendidikannya ini gitu. Terus I see. setelah setelah mereka belajar sampai zuhur tadi dilanjutkan dengan isoma di mana istirahat, sholat makan gitu kan. Dan setelah istirahat sholat makan itu mereka akan mengikuti program minat bakat melalui pendekatan olahraga gitu. Oh. Jadi mungkin isomanya mungkin sampai jam 2 terus sorenya mungkin dilanjutin dengan ya kayak eskul mungkin ya. Iya, iya. Jadi kayak main bola, main basket mungkin gitu kali ya. Jadi pendekatan ini olahraga supaya mereka mungkin aku tahu sih aku kayak mulai kepikiran kayak tujuannya itu supaya mereka bisa menemukan nih minat bakat mereka nih apa supaya Iya. terpinggirkan lah hal-hal kayak yang mereka keinginan untuk tawuran, untuk join geng motor. Jadi mereka udah tahu nih minat bakatnya apa. Mereka lebih fokus ke minat bakatnya itu dibanding dengan tawuran dan geng motor dan lain-lain ini gitu. Oh, jadi kayak karena mereka ini kan kalau misalkan di luar barak ini tuh mereka ngegunain waktu mereka untuk hal-hal yang negatif gitu loh. Jadi mungkin di sini tuh lebih ke kayak kok bisa kok ngelakuin hal positif di waktu luang kamu gitu. Iya, gitu. Dan malah itu lebih bermanfaat buat dia. Mungkin itu yang pengen diajarin sih sama program kayak, ini. Tadi tuh karena banyak rutinitasnya tuh kayak banyak dan padat ya. Jadi kayak lebih ini sih lebih membuat suatu habit buat mereka juga untuk mereka ikutin sehari-harinya. Betul. Dan ini jatuhnya kayak sama aja nggak sih kayak sekolah, cuman beda tempatnya aja. Iya. Iya bener kayak asrama aja. Ya, dan mungkin yang bikin beda mungkin kalau anak-anak sekolah sekarang banyak yang udah memakai gadget. Nah, kalau di barak militer ini justru mereka gadgetnya disimpan dulu selama 2 minggu gitu. Jadi no gadget, no apa. Jadi mungkin tujuannya supaya mereka tuh lebih mengenal diri sendiri lah dengan minat bakat terus lebih tertarik lagi dengan pendidikan ya. Kita tahu lah mungkin gadget ini kan juga jadi pro kon juga nih, ada pro kontra juga nih masalah gadget, penggunaan gadget di sekolah apakah memang dia bagus kah, positif atau ada negatifnya juga. Nah, mungkin di program ini tuh biar lebih tidak terdistract oleh handphone ini supaya lebih fokus ke diri mereka sendiri dulu gitu. Terus jadi gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin setelah mereka minat bakat ya mungkin mereka balik ke kamar terus mandi dan lain-lain persiapan untuk sholat maghrib gitu. Dan pas di maghrib ini pun mereka juga diharuskan yang Islam yang beragama Muslim harus pergi ke masjid dan di waktu setelah maghrib itu mereka disuruh untuk mengaji lah. Jadi ngaji, membaca Al-Quran dan lain-lain supaya itu tadi spiritualnya tetap ada gitu, rohaninya tetap ada gitu sampai waktu Isya. Nah, setelah Isya mereka sholat dan lain-lain, makan malam. Makan malam gitu kan, baru setelah makan malam mereka persiapan untuk tidur lagi di jam 10 gitu. Itu dari Kang Deddy Mulyadinya sendiri yang dipaparin di YouTube-nya Kompas gitu. Berarti kayak bener-bener ditekankan suatu habit gitu ya. Sebenarnya bagus sih. Dari yang karena udah bisa ceritain Arkan juga tuh bagus gitu sih. Kayak ngerti kenapa orang ada pro-nya gitu loh kayak bener-bener. Kan dari penjelasannya ya itu tuh meyakinkan gitu sih menurut aku tuh kayak sudah merupakan rutinitas yang emang positif untuk anak gitu loh. Nah, ya benar sih. Tapi emang kalau dari aku lihat sih ya emang bagus lah maksudnya. Secara pemaparannya bagus. Secara pemaparan bagus, tapi kan kita lagi-lagi belum tahu di sananya bagaimana. Tapi kalau misalnya dari pemaparannya Kang Deddy Mulyadi sendiri sih secara garis besar menurut aku nggak ada yang jadi masalah bagaimana gitu kan. Ya, jadi masih ya siswa-siswa mungkin
pertama-tama mungkin agak kaget lah, udah pasti lah. Jadi mungkin di hari pertama, hari kedua mungkin agak kaget. Tapi kan ini kan jangka waktunya adalah 2 minggu. Dimana di 2 minggu ini kan pasti mereka berkenalan juga nih sama anak-anak yang lain. Jadi menambah teman juga, terus jadi mengetahui lah minat bakat mereka dan harapannya setelah dari Barak Militer ini mereka lebih fokus ke pendidikannya dibanding dengan hal-hal yang tidak penting untuk mereka lakukan gitu. Gitu. Aku jadi penasaran kan itu ditaruh di Barak kan, misalkan aku di geng motor nih. Ya. Itu kan aku geng motor, misalkan nggak mungkin sih gue naik motor aja nggak bisa. Tapi kayak misalkan gue di geng motor, terus gue kan sama teman-teman gue semua nih satu angkatan, terus kita dimasukin Barak, itu masukinnya bareng-bareng. Apa kepisah ya? Maksudnya kayak kalau misalkan bareng-bareng kan tetap aja gue di lingkungan yang kayak dalam tanda kutip negatif gitu loh. Nah kalau itu jujur gue gak tahu sih. Iya kita nggak tahu, belum tahu sistemnya ya. Cuma kayak penasaran aja gitu loh. Iya. Dan jujur masih bingung juga sama sistem kayak undangannya tuh bakal seperti apa. Kayak jemputnya gimana? Mereka seleksinya gimana ya? Iya terus kan katanya itu kan dapat datanya kan dari sekolah kan. Iya. Itu tuh sekolah tuh maksudnya kayak dapat data itu dari mana? Atau kan karena kayak anak-anak yang bolos aja atau kayak emang dia suka tawuran tuh kelihatan gini-gini atau kayak apa dari atau gimana gitu cara dapat aku dengar ini bingung, sih aku masih bingung sih ada apa ngomongnya campur tangan nggak tahu intinya kayak di handle sama guru BK-nya gitu sih aku baca-baca sih kayaknya pasti guru BK sangat inilah perannya pasti di berperan bagian Barak Militer ini. Terus dia nanti kayak ngasih proposalnya gitu ke Baraknya. Nah kurang tahu ya surat gimana ya? Gimana tapi udah pasti kayak emang kalau misalnya dari rekomendasi sekolah udah pasti guru BK nih dan kan kalau mungkin sekarang kayak ada fenomena juga Kang Deddy Mulyadi ini kan kayak bukan menakut-nakuti dia tuh bilang kayak ayo siapa yang masih nakal sama orang tuanya dijemput Kang Deddy nih. Nah gitu-gitu kan mungkin ada persetujuan dari orang tua juga gitu supaya dia pasti harus ada sih. Iya supaya nanti pas di taruh di Barak Militer orang tua dan sekolah tuh nggak perlu khawatir kok ke program ke Barak Militer ini kok jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan gitu. Iya, nah itu juga yang harus ditekankan harus benar-benar meyakinkan dua belah pihak sih dari sekolahnya, orang tuanya, sama dari mungkin dari anaknya sendiri ya. Takutnya kalau anaknya kayak dari awal udah takut dan nggak mau kan tuh akhirnya nggak membantu dia gitu loh. Jadi dia datang-datang ke situ dengan ketakutan itu dan akhirnya dia melakukan itu karena takut aja. Terus takutnya jadi trauma gitu loh. Iya, takutnya jadi trauma. Iya, makanya jadi kayak harus benar-benar meyakinkan kalau program ini tuh bagus dan ada dampak positifnya gitu. Dan pendekatannya juga harus jelas lah terhadap anak ini kan ya. Kita tahu lah anak-anak mungkin agak susah lah untuk bisa paham dengan pemikiran orang-orang dewasa. Nah itulah tugas orang dewasa Kang Deddy Mulyadi tadi ini untuk pemaparannya lebih pendekatannya ke anaknya lebih intens lagi supaya si anak nih tahu sebenarnya program Barak Militer ini tuh fungsinya apa dan apakah semenakutkan itu atau tidak supaya tidak menimbulkan trauma-trauma dari si anak ini gitu. Benar-benar. Tapi karena kita udah bahas banyak banget dan ini podcast psikologi, berarti kita harus bahas psikologi juga dong. Itu dia. Tadi udah disebut-sebut sedikit trauma, itu terus dia. dosen psikologinya Universitas Pancasila. Betul. Ya, jadi kita harus ada ngebahas politiknya juga karena ya lagi-lagi kini politik, psikologi. Aduh, sorry. Maaf. Saya politik, kepikirannya politik terus nih. Ngebahas tentang psikologinya juga nih supaya lebih clear lah kita tuh memakai apa di psikologi untuk melihat fenomena ini gitu. Benar. Nah, tapi tunggu bentar ya. Mungkin disclaimer bentar. Di sini kita mungkin nggak akan bilang kayak ini tuh sebenarnya program yang salah atau kayak program buruk atau kayak program yang baik atau benar. Kita di sini kayak ya udah kita lihat dari sisi psikologinya aja, teori-teori yang sekiranya bisa berhubungan gitu sama fenomena ini gitu aja. Kita bukan expertnya ya, jadi kita lebih ke kayak ngulik-ngulik dari pemahaman kita aja menggunakan teori-teori yang kita ketahui selama ini. Dan belum tentu benar juga gitu loh, maksudnya kayak bisa aja ada sesuatu yang terjadi baik secara positif maupun negatif untuk kedepannya. Kayak tadi kan kita juga ada beberapa hal yang belum kita ketahui juga. Karena tadi lagi belum ada kejelasan sih, karena baru mulai juga kan, jadi kayak kita nggak expect ada yang bener-bener konkret jelas banget untuk saat ini, enggak, karena baru mulai, masih trial. Tapi untuk saat ini tuh kayak kemungkinan yang bisa terjadi tuh apa sih, terutama concern masyarakat tentang dampaknya kepada anaknya sendiri. Karena ya tadi fokusnya kepada anaknya kan, apakah ini benar-benar bisa membantu dan apakah malah
aku sebagai orang tua misalnya apakah aku harus khawatir atau malah harus mendukung program ini. Ya, gitu. betul. Nah, Yang pertama, kita Nah, masuk ke psikologinya nih sekarang psikologi. nih. Jadi jelasin dulu, mungkin kita bakal melihat ini dari teori apa? Sebenarnya dari yang aku tahu ya, ini tuh lebih ke kayak mirip-mirip conditioningnya si Skinner. Oh, Skinner. berarti behavioristik. Behavioristik, Behavioristik, ya kan oke. dari yang kita tahu Skinner tuh ada yang klasikal sama operan kan. Ya, Cuman kita betul. mungkin lebih ke operannya di mana Ya. operan itu pembelajaran di mana perilaku itu diperkuat jika diikuti oleh penguat dan berkurang jika diikuti oleh penghukuman. Oke. Jadi yang sebenarnya dari kita tangkap itu tuh kalau di barak ini tuh pasti kan dia penguatannya adalah dengan tadi habit tadi terus-terusan mereinforce habit ini dan mungkin setelah melakukan habit ini mereka dikasih reward pada akhirnya kayak pujian kayak oh Ya. good job gitu kan. Ya. Dan mungkin ada juga punishmentnya di mana ketika mereka nggak melakukan habit ini atau mereka kayak apa ya condong ke arah yang negatif mungkin Ya. juga akan dikerahkan punishment oleh pihak-pihak dari barak militernya ini untuk Oke. lebih menekanin kepentingan dari habit Habit inilah ini, untuk ya. anaknya gitu. Itu yang dari kita tangkap ya dari Iya. Skinner sudah cukup menjelaskan sih tentang proses pembelajarannya kira-kira seperti apa Iya, betul. gitu. Dan sebenarnya bagaimana sih Lanjut. conditioning Skinner itu berpengaruh. Jadi tadi aku udah sempet sebut ini tentang reinforcement sih. Reinforcement Ya. tuh lebih ke kayak penekanan suatu perilaku supaya perilaku tuh bisa dilakukan berkali-kali gitu. Ya. Nah ini tuh termasuk negative reinforcement. Oke. Di mana penguatan negatif itu memperkuat respons dengan mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang negatif. Dan di kasus ini tuh berarti sikap-sikap atau perilaku negatif yang dimiliki oleh anak-anak ini. Dan mungkin juga kalau yang lebih material atau lebih fisik mungkin yang tadi suka gunain narkotika dan lain-lain Ya. itu mungkin itunya diambil, maksudnya kayak nggak akan melakukan itu lagi gitu, dilarang dilakukan di baraknya. Dan mungkin untuk yang tadi geng motor dan lain-lain, tawuran dan lain-lain itu dijauhkan dari kondisi-kondisi seperti itu. Jadi emang mengambil sesuatu dari dia supaya dia nggak melakukan ini lagi. Iya, betul. Gitu. Nah, meskipun namanya negatif reinforcement, sebenarnya ini tuh gak buruk, Nggak buruk, guys. Kayak itu guys, tuh benar. bukan sesuatu yang negatif dan sebenarnya ini juga berguna karena ya kita nggak mau dong kita terus-terusan melakukan sesuatu yang buruk. Maka untuk memberhentikan itu pasti harus diambil atau dijauhkan dulu dari itu. Iya, Nah, betul. sebenarnya yang dikhawatirkan adalah gimana cara mereka reinforce ini, gimana Nah, cara bener sih. melakukan reinforcementnya ini loh, gitu. Apakah secara positif gitu Nah, atau malah secara negatif yang pemaksaan malah, iya. iya. Nah, kalau pemaksaan kan udah pasti negatif kan, Iya. gitu. Betul. Jadi memang harus dilihat lagi nih reinforce-nya gimana kan, reinforcement-nya tuh gimana gitu kan. Supaya biar kita lebih jelas lagi lah apa yang tadi juga kan pendekatan ke anaknya gimana gitu. Apa yang diambil dari si anak supaya membentuk habit-habit baru lagi gitu kan. Ya. Nah, ini baru kita bahas nih kayak concern-concernnya apa sih, terutama dengan yang berhubungan dengan reinforcement ini. Ya. Nah, di reinforcement tuh paling apa ya? Paling utama banget tuh istilah reward dan punishment. Oke. Khususnya untuk negative reinforcement ya, itu Ya. reward dan punishment di mana Jadi hadiah. reward itu menguatkan, punishment itu malah melemahkan sesuatu gitu tentunya. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang baik, dikasih reward, ya kita makin motivasi untuk melakukan itu. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang buruk dan dikasih punishment, dan kita akhirnya malah terdorong untuk tidak melakukan itu lagi supaya nggak ada punishment lagi. Ya, betul. Nah, concern di sini adalah pendidikan di barak militer tuh takutnya nih cenderung membentuk kepatuhan yang muncul karena rasa takut terhadap hukuman aja, gitu yang tadi aku sebut reward and punishment gitu loh, bukan karena pemahaman nilai yang mendalam. Ini salah satu concern yang dikemukakan juga sih, karena kayak Iya sih, benar. militer itu kan kayak disiplin banget ya, dan kalau misalkan kamu nggak disiplin ya pasti kamu dihukum dong, Iya. pasti ada sanksinya. Jadinya tuh bukan Iya. bukan ngebentuk dia secara natural gitu kan, secara Iya. sadar, tapi emang karena berdasarkan ketakutan akan hukuman yang diberikan ini kan. Iya. Gitu. Iya sih, tapi benar Lebih juga ke sih. ini sih, kayak takutnya tuh dia dikasih hukuman tapi nggak dijelasin kenapa ini salah gitu loh. Iya. Mungkin secara dasar dia tahu kayak oh emang kalau gue geng motor dan lain ya pasti berbahaya buat gua. Iya. Tapi kan kayak belum ada pendidikan yang lebih dalam lagi gitu. Iya. Jadi anak belum lebih memaknai gitu. Betul. Dan sebentar. Jadi kayak apa ya? Terutama karena
lingkungan barak militer tuh kan pasti beda banget ya sama lingkungan sehari-hari Iya, mereka. betul sih, betul, Jadi betul. takutnya juga setelah mereka keluar dari konteks barak militer ini dan mereka udah nggak ada takut atas punishment, nggak ada kayak orang-orang yang ngejagain mereka all the time kayak di barak. Takutnya tuh ya udah kembali lagi ke perilaku lama karena udah nggak ada reinforcement itu lagi. Oh iya, paham. Jadi maksudnya takutnya mereka setelah keluar dari barak militer dan selesai pendidikannya di barak militer malah mengulangi hal yang sama. Iya, ya kan? karena konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda, oke, paham. Karena sih. udah nggak ada lingkungan baraknya lagi nggak sih? Nah, Jadinya iya, kayak karena udah kalau beda. dia ngelakuin itu tuh kayak gue nggak akan dapat hukuman Nggak apapun yang sama lagi, kayak di iya. barak karena kan dia udah nggak di barak gitu Ya, loh. dan kan lingkungan barak sama lingkungan di rumah dia mungkin berbeda Iya, juga ya. benar, Mungkin waktu di lingkungan barak karena semuanya nih, semua teman-teman angkatannya dia melakukan hal yang sama, dia tuh jadi termotivasi. Nah, Iya, yang masalahnya adalah ketika keluar dari barak ini nih, apakah nanti dia masih mempunyai motivasi yang sama karena dengan lingkungan yang berbeda, atau malah motivasi itu justru hilang karena tidak lagi dibarengi oleh teman-teman seangkatannya ini yang di lingkungan barak ini gitu. Benar-benar. Dan mungkin ini counter yang lebih ekstrim lagi. Yang tadi aku udah bilang sih yang kayak asosiasi masyarakat terhadap militer in general. Ya. Kan barak militer tuh tujuannya jelas sangat berbeda dengan lembaga pendidikan anak Ya. in general. In Lembaga general, pendidikan benar-benar. anak Benar di sih. sekolah gitu Di loh. sekolah, Kan kayak ya. udah ada namanya militer dan militer tuh kan beda banget dong sama sekolah. Kayak Dipersiapin untuk iya, perang. pendekatannya ya kan, beda. kalau Iya, militer. nah itu Ya. kan tentara tuh kan disiapkan untuk perang gitu Iya. loh. Meskipun mereka emang ada pendidikannya, mungkin emang ada mata pelajaran yang Iya. seperti biasa dan tapi mereka juga ada pendidikan-pendidikan lain yang lebih keras dan lebih terorientasi kepada tadi kayak siap perang, siap untuk membela negara dan lain. Iya. Itu kan pasti keras dan Ya. kayak fisik banget gitu loh, Iya, ngerti betul, kan? betul, Jadi betul. takutnya tuh apa ya? Ada sebenarnya ini aku bukan kayak ngelihat kayak oh pasti ini terjadi Iya, dan iya. kayak gimana enggak, Kemungkinan aja. bukan untuk merendahkan baraknya atau gimana. Iya. Takutnya ntar ada celah di mana karena ini konotasinya militer malah budaya-budaya militer yang keras kayak bentakan dan mungkin takutnya banget hukuman fisik itu bisa masuk ke barak militer ini juga. Itu sebenarnya Oh, takutkan iya. karena sebenarnya tujuannya bukan itu kan. Karena kayak aduh bingung lagi kayak barak militer tapi Ngerti. kayak militer tapi dia menekankan pendidikan tapi di militernya gitu. Jadi Iya, orang-orang iya, tuh takut benar-benar. tiba-tiba pendidikannya terlupakan dan malah mereka lebih fokus ke militernya Ya, benar, gitu. benar. Dan takut ini gak sih anak-anaknya nih mengadopsi Nah, iya, perilaku itu juga. agresifnya. Oh, di militer itu Iya, ya. mungkin jadi, karena kayak salah kan mereka kan mungkin di sana kan emang harus tegas Iya, ya. harus Cuman iya siap gagah, gerak siap gitu perang kan gitu. sama respect gitu. Respect, disiplin nih. Cuman maksudnya mungkin takutnya si anak-anak ini akan mengadopsi bentakan-bentakan yang tidak Ya, seharusnya gitu. benar-benar. Kalau di Benar-benar. sana kan mungkin memang konotasinya kan militer jadinya harus tegas. Harus Kalau ngomong tegas, kayak iya. cepetan gini Iya. atau apa. Nah, takutnya anak-anak nih di lingkungan begitu udah balik Iya. lagi takutnya yang Kebawa. dia Diambil. adopsi tuh justru yang itu, Bentakannya justru itu yang kan. agresif itu. Iya, nah sama mungkin concernnya juga karena pendidikan barak militer ini tuh lagi-lagi bukan militer sepenuhnya. Mungkin kalau misalkan di militer emang ada pelatihan yang keras, pelatihan fisik yang keras dan mental yang Ya. keras, tapi mereka tuh juga dibarengin sama hal-hal lain yang bisa menunjang ini loh, biar kayak prevent sesuatu yang buruk terjadi. Iya. Dan hal ini tuh belum tentu ada di pendidikan barak militer karena itu bukan militer sepenuhnya. Jadi mereka Iya. nggak sepenuhnya mendapatkan materi-materi yang didapatkan di militer in general gitu loh. Takutnya kayak dapat agresivitasnya tapi penanganan dan lain-lainnya tuh nggak Iya, dapet benar-benar, karena itu betul. lebih di konteks militer fully-nya gitu. Nah, itu benar. Iya, Jadi sama. Iya, bener. diharapkan mungkin ya pendidik mau Enggak apa, lu. ya udah maaf ya. Oke. Apa namanya? Jadi pendidik yang diharapkan adalah pendidikan siswa-siswa ini tuh tetap dapat. Jadi jangan cuma militernya doang nih. Nah. Kayak kan emang mau Iya. ngebentuk disiplin, oke. Kita emang tahu lah apa tujuan dari barak militer membentuk karakter siswa dan disiplin. Ya tapi tolong juga pendidikan anak ini diperhatikan gitu. Jangan apa-apa harus fisik dan lain-lain. Jadi harus benar memikirkan juga well-beingnya si anak inilah supaya Benar-benar. supaya jadinya mereka tuh belajar bukan karena takut tapi memang belajar karena suka gitu. Oh, jadi yang harus ditumbuhkan tuh justru ini ya, apa
kenyamanan dan kayak Iya, motivasi kayak motivasinya gitu. pengennya, keinginan untuk kayak aku mau belajar Iya, gitu, bukan gitu. karena kayak aku harus belajar karena nanti kalau nggak belajar Iya. aku dihukum. Dihukum, dijemput Kang Dedi. Nah kan itu kan Mampus. ya maksudnya Takut. bahkan takutnya ditakut gitu kan, takutnya Iya, benar, banyak benar. anak-anak ya, bahkan sekarang fenomena yang karena Kang Dedi bilang gitu yang ayo nanti dijemput Kang Dedi itu sudah mulai kelihatan ada beberapa orang tuh yang menggunakan video itu untuk Iya, menakut-nakuti sang nakut-nakutin anak. anaknya, jujur Nah, iya, kan jujur itu kan iya. jadinya kan mungkin nanti si anak kayak waduh Kang Dedi datang nih. Iya, gitu. takutnya kayak sama orang tuanya Lucu banget dicepuin beneran Iya. ya nggak sih. Ya kan padahal kan tujuan dari pendidikan adalah supaya siswa-siswa ini tuh suka dan mau, bukan terpaksa kesannya benar, untuk belajar benar. gitu. Setuju. Setuju. Apalagi. Nah, Ada udah apa dibahas juga sih sebenarnya tadi yang masalah reinforcement Oh iya. Ya. gitu. Yang tadi sih sebenarnya karena mereka tuh di dalam konteks barak ini dan Ya. pasti di barak kan tegas dan keras ya, Ya. dibandingkan di lingkungan mereka sehari-hari. Jadi takutnya pas mereka mungkin udah kebentuk nih di barak habitnya, tapi pas mereka balik ke rumah dan Ya. gak ada reinforcement dari orang tuanya atau dari lingkungannya yang kayak tetap harus disiplin, harus Ya. bertanggung jawab dan lain-lain, Betul. malah nilai-nilai itu ntar akan hilang gitu. Dan yang mungkin dikaitkan lagi ke yang tadi karena mungkin pemaknaannya belum mendalam dan mereka tuh belum bisa mengerti sepenuhnya kenapa mereka harus disiplin dan bertanggung jawab dan lain-lain itu, Ya. takutnya malah ya udah akhirnya nggak ngefek, kayak buat apa di 2 minggu itu Iya. cuman Oh, iya lasting benar cuman sih. bentar aja gitu. Benar. Nah itu dia kan, jadi emang benar-benar setelah keluar dari barak pun peran orang tua itu juga sangat penting untuk Betul. mempertahankan motivasi si anak ini kan, supaya Benar. tetap mendapatkan reinforcement ini supaya tidak balik lagi lah ke kebiasaan yang lama ya. Karena kita tahu lah kalau kebiasaan yang udah lama terbentuk, hilangnya kan Iya. susah ya, untuk menghilangkan kebiasaan itu kan susah ya, kayak misalnya merokok dan lain-lain kan, itu kan kalau misalnya udah terbentuk lama itu susah untuk diberhentikan. Nah itu Susah. dia. Jadi bagaimana nanti peran orang tua atau lingkungan sekitar setelah keluar dari barak yang diharapkan supaya tetap menjaga motivasi si anak ini dan tidak terlibat lagi dengan hal-hal yang konotasinya negatif di masyarakat luas Ya gitu. benar-benar. Saya bisa sih kayak dorongan dari diri sendiri, tapi lagi-lagi berarti pendidikan karakternya juga harus kuat di barak Nah, militernya, betul. kayak karena ini bukan suatu masalah yang bisa diselesaikan secepat itu Iya sebenarnya. sih, dua minggu jujur Iya. sebenarnya agak sebentar Iya. ya. 2 minggu Apalagi tuh untuk sebentar membentuk banget. habit ya. Untuk membentuk habit Iya. baru tuh sebenarnya 2 minggu agak terlalu cepat. Tapi ya mungkin ya itu jadi usaha pemerintah Jawa Pemerintah. Barat, ya kan. Benar. Usaha Kang Deddy Mulyadi mungkin karena emang di Jawa Barat ini mungkin terlalu banyak siswa-siswa yang malah melakukan hal-hal negatif di masyarakat yang seharusnya mereka belajar gitu kan supaya buat masa depan Indonesia juga, tapi malah dihiasi dengan tawuran, dengan hal-hal yang sebenarnya nggak mereka lakukan, nggak harusnya mereka lakukan gitu. Nah, iya itu tuh. Nah makanya itu lagi jadi benar-benar emang harus jelas lah kurikulum yang tadi. Supaya pas mereka keluar dari barak militer ini tidak habit-habit lama ini tuh bisa diregresi lah, bisa ditahan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang mungkin lebih positif untuk si anak-anak ini gitu. Setuju. Siapa tahu mungkin nanti dilamain ya waktu di baraknya biar habitnya tuh bisa lebih. Iya. Tapi kalau misalnya simpan kayak gitu gitu ya loh. memang harus persetujuan banyak orang. Iya sih, orang Di tua anak. sekolah. Nah, Iya, iya itu. tua sekolah, Karena pasti anaknya kalau sendiri. lebih lama ya dia motong waktu dia di sekolah Nah formal. itu juga sih, bener juga Kayak sih. apakah pendidikan barak militer ini bisa disamakan dengan pendidikan sekolah formal? Nah, Kayak Apakah pelajaran, kan tadi kan ada guru yang Guru. datang kan. Nah, itu tuh tetap sejalan nggak sama Nah, teman-teman yang itu iya, dia. iya, benar, belajar benar. di sekolah. Iya. Takutnya kayak mereka ketinggalan gitu. Iya. Iya, benar, nah benar, itu benar. takutnya ketinggalan kan. Berarti kalau emang mereka pengen barak militernya lama, berarti emang harus disamain gitu loh. Jadi Iya. mungkin tetap ada ulangan atau tetap praktek apa-apa yang Oh, iya, seperti betul. ada di sekolah dan mungkin nanti mereka bisa lulus dari situ tuh bukan yang kayak harus ngulang semester. Iya Kayak itu benar. merugikan anak banget Betul, soalnya. betul. Benar. Jadi malah ngulang sekolah dan malah mundur gitu loh progresnya dia. Ya, Meskipun jadi- ada pendidikan karakternya. Jadi harus tetap lurus lah. Iya, tetap Di lurus. jalannya dengan pendidikan-pendidikan formal lainnya di sekolah-sekolah yang lain gitu. Sama mungkin ini lebih ini lagi sih, lebih negasin lagi kalau ini tuh sebenarnya
penanganannya bukan sesuatu yang simple. Ya. Ini sesuatu yang kompleks ya, kayak Kompleks sih ngebuat. menurut aku kalau bikin- misalkan anak aku bermasalah, pertama kali yang aku lakukan tuh pasti aku akan konsultasi ke psikolog dulu gitu, Iya. kalau nggak ke dokter. Ini- Ini kayak Iya. maaf ya nih beneran anak psikologi banget, tapi Anak kayak psikologi banget. psikologi. Ke psikolog. beneran harus Iya. secara mental tuh ditanganin dulu gitu Iya, loh. betul, Sementara betul. gue nggak tahu sih di barak tuh kayak katanya, aku pernah baca katanya di psikolog juga, cuman Oh, aku iya. kurang tahu gimana mungkin emang ada kayak semacam dalam tanda kutip guru BK BK-nya, juga di iya. situ, dan ada psikolog yang emang ngawasin mereka. Cuman Iya. lagi-lagi ini tuh bukan sesuatu proses yang simpel yang bisa Iya. apa ya, dipenuhi, dijalani selama 2 minggu minggu aja. aja. Ini Iya, butuh betul. waktu yang lama dan Betul. butuh introspeksi yang lebih dalam dari anaknya, karena Betul. Iya, apalagi benar. yang tadi tindakannya tuh udah agak kriminal gitu Ya, loh, udah kayak tawuran. tawuran gitu-gitu, itu udah Narkoba. melukai orang lain kan, dan itu pasti dampak psikologisnya besar banget ke anaknya gitu. Betul. Dan kayak nggak bisa ditangani dengan aku ngirim dia ke barak militer aja, meskipun Ya. diajarin disiplin dan lain-lain, perasaan dia tuh masih di-repress gitu loh. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah yang ada di dalamnya ini, lebih ke Ya. kayak ya udah ada habit baru gitu. Tapi lagi-lagi akar permasalahannya ini belum terlalu diperbaiki gitu. Ya, jadi emang harus psikologisnya dulu nih. Iya, dilihat si jadi anak harus gitu kan. pendekatannya harus psikologis dulu. Mungkin nggak tahu ya nanti di barak gimana. Mungkin kalau misalkan emang mau ada pendidikan di barak kayak gini, berarti harus ada waktu di mana mereka emang ada konseling gitu. Solusi nih. Ini ide Mantap bagus. Nih. Ide bagus nih, Pak. Bagus kan? Kang, Kayak Kang Deddy Mulyadi. Ada Boleh solusi. dikontak Bisa. Karina. Gak takut. Takut Di gue. kontak untuk Di kontak ininya bukan Oh, mau diajak ke bukan diajak ke barak. barak. Enggak, maksudnya Idenya. kayak idenya, Idenya di di- follow up. Saya tahu mau follow up question Kang. diajakin ke barak serem juga tiba-tiba. Jangan. Waduh, Survei gue aja, salah apa? survei bukan Nah, itu bukan bisa jadi hutan. itu bisa jadi poin yang bagus tuh, bener. Jadi harus di barak pun juga pendekatan psikologisnya juga harus jelas nih buat si anak juga Iya. kan. Gitu. Karena Bener. takutnya ini sih benar si anak ini tuh tahu itu tindakan yang salah. Ya. Tapi dia belum paham kenapa dia ngelakuin itu, kayak alasan apa dari dalam diri dia Ya. yang bikin dia ngelakuin itu, terus Betul. hal-hal apa yang nge-trigger dia gitu Ya. loh. Takutnya tuh mereka nggak paham. Iya, jadi emang penanganannya harus serius gitu loh. Jangan cuman yaudah asal gue kasih pendidikan yang lebih baik, tapi nggak ada konseling dan lain-lain tadi. Karena di sekolah aja kita punya guru BK kan. Terus kayak Betul. kalau murid kenapa-napa juga kita konsulnya ke guru BK gitu loh. Betul. Jadi soalnya aku percaya kayaknya akan ada sih, karena Harusnya ada sih. nggak Semoga mungkin ada ya. bentuk pendidikan Ada, tanpa ada peran psikolognya juga sih. Iya. Karena Harusnya itu ada. perkembangan banget ya. Kayaknya ada sih. Harusnya ada. Semoga Kayaknya ada sih. Ya, itu tadi kan udah Karina sampaikan mungkin Iya, kalau Kang harusnya Deddy ada ya. kalau Kang Deddy nonton ya mungkin bisa diimplementasikan lah ide-ide dari Iya, Karina benar. tadi. Karena emang bener kayak psikologi ini kan ya namanya belajar tentang manusia gitu kan ya. Ya jadi pendekatannya pun harus lebih jelas lagi dengan si anak ini karena betul tadi membuat habit baru itu nggak bisa cuma ya udah ini habit yang baru jalanin, nah nggak bisa gitu. Nah, Tapi iya, benar-benar. benar-benar harus menumbuhkan rasa mau dulu dari si anak supaya program-program barak militer ini yang ada di barak militer ini itu bisa terimplementasikan bukan cuma di barak militernya tapi di luar barak militer pun mereka akan tetap seperti itu dengan benar. kebiasaan yang lebih positif gitu. Jadi bukan cuman menghilangkan, tapi kita juga semacam bukan memperbaiki, kayak objek banget, lebih kayak healing gitu Iya. loh untuk Iya. anaknya. Menyembuhkan. Ya, menyembuhkan enggak. Kayaknya nggak terlalu, lebih apa ya? Pokoknya merepress lah, menahan Nggak boleh dong. Jangan repress. menahan dong. menahan Kalau ditahan sikap anak yang kan kalau negatif. ke trigger nanti bisa Iya, muncul bisa lagi. muncul meluap ya. lagi, Ya, lebih maaf, ke itu kayak- salah saya berarti. Nggak Oke, apa-apa. maaf. Berarti menyembuhkan enggak juga. Ini kali ya Membantu menangani. Ya, ya Ya, gitu lah ya, whatsoever kita- lah ya. kalian Pokoknya ngerti itulah. lah, maksudnya lebih Ya, kayak itu. supaya dia tuh dari dalam dirinya juga dia mulai bisa baik juga gitu loh, perasaan dia, mungkin amarah-amarah dia yang dulu itu juga udah mulai bisa hilang karena juga dia ditenangin dan Betul. di comfort dan lain-lain tuh lah. Ya, Ya gitu lah. Betul, tapi pasti ada dampak positifnya nggak sih sebenarnya pendidikan barak ini? Itu tadi sebenarnya ya kita pun melihatnya juga jangan dari negatifnya doang, juga harus ada positifnya. Kan kalau tadi negatif itu kan cuma kemungkinan doang nih.
ya kan. Jadi dan itu kan disertai dengan harapan-harapan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, namanya program baru ya, ini kan fenomena baru nih, program baru dari inovasinya Kang Deddy Mulyadi nih ya. Pasti kan gak semuanya positif, ada beberapa negatif, dan itu yang tadi kita sampaikan adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan solusi yang bisa kita tawarkan tuh apa untuk si anak-anak ini di barak militer. Mungkin kalau dari dampak positifnya ya itu tadi udah pasti dari tujuan utamanya barak militer adalah meningkatkan disiplin dan tanggung jawab si anak ini, di mana yang tadi udah disebutin jadwal harian mereka kan sebenarnya lumayan agak padat ya, jadi bisa membuat mereka tuh lebih disiplin lagi. Kayak tadi waktu jam tidur jam 10 malam, maksimal jam 10 malam kan itu bisa ngebentuk disiplin mereka. Oh iya, selama di barak militer saya disuruh jam tidur saya jam 10 malam. Oke, mungkin di nextnya setelah selesai dari barak militer saya akan melakukan hal yang sama supaya lebih, ya mungkin kalau mereka jam 10 malam terus bangun subuh mungkin lebih fresh kali ya. Jadi ya, betul. Jadi mereka karena ngerasa oh iya ternyata lebih fresh, mungkin yang selama ini mereka bangunnya siang kayak pusing jadi kepalanya, malas-malesan. Terus ternyata pas di barak militer diajarin nih jam 10 malam tidur, subuh bangun, oh kok lebih fresh, kok lebih masuk nih, semua hal yang didapatkan di barak militer lebih masuk. Nah itu kan jadi tumbuhlah sifat disiplin dan tanggung jawabnya ini. Jadi kewajiban mereka apa, yaitu belajar. Mereka jadi lebih bertanggung jawab sama pendidikannya supaya tidak tergeser-geser lagi, terkena lagi dengan hal-hal terdistract lagi dengan hal di luar pendidikan ini. Itu yang pertama mungkin. Oke, dan mungkin selanjutnya karena tadi juga di konteks yang berbeda di barak itu kan pasti dijauhin sama pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Jadi kayak ya nggak mungkin mereka di barak tuh bisa mengkonsumsi narkoba atau kayak yang lain-lain yang bisa membahayakan mereka. Jadi lebih ke kayak pembiasaan hidup tanpa hal-hal itu sih. Ya, betul. Kepada mereka dan betul. Ya, jadi dijauhkan dari faktor pemicu kenakalan remaja, tapi juga mendapatkan pengaruh positif dari instruktur, senior, dan sesama peserta pelatihan yang diarahkan untuk saling mendukung perubahan. Jadi reinforcementnya juga dari situ dan mungkin dapat reward juga karena mereka udah nggak melakukan itu dan mereka sudah berhasil membentuk habit yang baru. Nanti mereka akan diberikan reward semacam pujian atau semacam mungkin hadiah-hadiah lain yang bisa lebih memotivasi mereka. Asalkan pas udah balik mereka nggak lakuin itu lagi yang tadi itu. Jadi jangan ya udah kayak dari diri mereka juga mereka harus mau jauh dari itu loh setelah mereka keluar dari barak. Karena nggak ada gunanya gitu aku ntar balik lagi terus ketemu orang-orang yang sama lagi yang negatif juga ya terdorong melakukan itu lagi dong. Betul. Nah itu mungkin positifnya juga mereka bisa mendapatkan teman-teman seperjuangan ya kan, ini kan pasti mau berubah lah. Kita mengharapkan anak-anak yang dikirim ke barak militer ini kan pasti mau berubah. Nah semoga dengan dipertemukannya dengan teman-teman yang seperjuangan ini yang sama-sama mau berubah ini bisa ngebentuk kemauan itu. Jadi mereka semakin oh iya kayaknya udah cukup lah kita kayak gini, jangan nakal-nakalnya nakal-nakalnya udah cukup, mending kita sama-sama fokus aja ke pendidikan ya. Mungkin bisa aja kayak gitu kan, pasti kan kesolidaritas itu kan didapatkan kan di barak militer ini karena lagi-lagi pendidikan militer kan harus solid dan lain-lain kan. Nah mungkin di barak militer ini satu angkatan bisa lebih solid untuk menuju ke perubahan yang lebih baik lagi untuk diri mereka sendiri gitu. Betul, setuju sih. Jadi benar-benar harus kayaknya ini jadi PR ininya sih, PR buat instruktur, fasilitator atau siapapunnya juga untuk benar-benar bisa apa ya kayak menanamkan ke anak-anaknya bahwa kayak benar-benar biar anak-anaknya tuh benar-benar mendalami gitu loh. Jadi benar-benar yang kayak iya aku melakukan ini semua untuk kebaikan diri aku sendiri gitu, bukan karena nanti bakal dihukum atau apa. Itu sebenarnya itu PR gede banget sih karena itu pasti susah sekali. Nah, itu dia. Apalagi dengan dinamika remaja yang remaja labil, sih remaja tuh sebenarnya menarik ya, tapi mereka sangat-sangat berdinamika. Itu dia. Moodnya berubah-berubah. Benar. Itu mungkin aku mau nambahin juga. Aduh aku dari tadi nyari materi dan aku lupa masukin ini ke skrip. Tapi itu intinya kalau remaja tuh yang yang lebih berkembang duluan itu adalah sistem limbiknya, di mana tuh mereka tuh jadi mencari kesenangan, mengejar reward dan menghindari punishment. Walaupun mereka sudah bisa mencari informasi, tetapi pemikiran itu belum matang sehingga rentan untuk terjerumus kepada perilaku yang salah. Karena meskipun emosi mereka ini udah
matang lebih dahulu, jadi mereka lebih kelihatan lebih emosional ya. Tapi sebenarnya prefrontal cortex mereka ini tuh masih belum ke develop dengan baik. Jadi mereka udah mungkin udah memahami emosi dan mungkin udah bisa memahami apa yang buat aku senang, apa yang buat aku sedih, tapi mereka belum bisa menangani itu dengan mengelola itu dengan kayak apa ya katanya ya, dengan benar gitu loh, sampai gitu ya. Jadi memang harus ada bimbingan dari orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa, yaitu dari orang tua, guru dan lain-lain, untuk dia lebih memahami hal ini gitu. Ya, setuju banget itu dia ya. Makanya kan remaja nih ya sangat menarik ya karena emosinya tadi kan masih agak belum stabil, jadi masih perlu bimbingan lah untuk mengelola emosi dan lain-lain. Ya, kayak tadi kan kalau tawuran kan mungkin bisa aja dilandasi dengan emosi ya kan. Betul. Karena kesel sama sini tawuran. Itu benar. Nah itu kan bagaimana orang dewasa yang mengerti hal ini untuk bisa membantu si anak ini mengelola emosinya dengan lebih baik lagi. Apalagi remaja tadi kan perlu bimbingan yang sangat-sangat intens lah, karena ya remaja nih yang masih apa namanya ya, masih kayak suka melawan, masih mencari jati diri. Aduh itu dia, masih mencari jati diri. Jadi kadang-kadang susah dibilangin dan lain-lain. Nah itu tugas seorang dewasa, bagaimana membantu si anak ini supaya bisa mengelola dirinya lebih baik lagi gitu. Apalagi yang di barak militer ini, makanya kenapa tadi perlunya ada peran psikolog di barak militer ini, supaya psikolog ini tuh bisa ngebantu si anak ini supaya lebih mengenal, ya kita di FAPSI aja disuruh mengenal diri sendiri terus kan. Iya benar. Selalu disuruh muhasabah gitu, selalu disuruh kita nih kayak gini gak sih, kita nih kayak gini. Nah itu peran psikolog itu supaya bisa ngebantu si anak lebih kenal lagi jati dirinya bagaimana, dan mengenal lagi nih si anak nih maunya gimana dan lain-lain, supaya bisa membantu si anak menuju ke perubahan yang sifatnya baik, jangka panjang dan lebih baik lagi gitu. Benar sekali. Setuju. Dan akhirnya juga sebenarnya pendidikan barak militer itu bisa menjadi jembatan menuju perubahan perilaku jangka panjang yang positif. Iya, asalkan setelah selesai program itu tetap dilakukan reinforcement, dan selama menjalankan program itu juga ditanami pendidikan karakter sih menurut aku. Betul. Landasan dasarnya itu harus ada pendidikan karakter juga, mendampingi pendidikan mata pelajaran yang lain, mereka juga harus ada pendidikan karakter gitu. Betul. Nah itu sebenarnya penting banget sih untuk semua remaja. Semua remaja supaya mereka nih tahu nih etika yang baik bagaimana, moral ke semua orang tuh bagaimana, supaya gak semena-mena lagi nih kalau misalnya ada sesuatu yang mereka gak senangi, bagaimana caranya untuk menyampaikan itu dan lain-lain, supaya si anak ini tuh tidak mudah kayak ngomong tidak baik ke orang tuanya atau ke orang yang lebih tua, dan tidak main tangan atau kasar ke orang yang lebih muda gitu. Dan kesesamanya pun juga diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi dan terhindar dari kata-kata yang tidak baik mungkin gitu. Benar. Tapi itu sebenarnya juga jadi PR kita juga sih sebagai lingkungan anak-anak itu. Nah, setuju sih, tapi benar setuju lingkungan kayaknya. Iya. Karena kayak mau mereka udah digembleng, misalnya mungkin diperpanjang nih 2 bulan gitu. Tapi kalau ternyata balik lagi lingkungan yang gak bisa mendukung perubahan menjadi lebih baik, itu juga sama aja. Jadi dia akan bisa balik lagi ke habit buruknya gitu loh. Nah iya itu. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah formal banget. Nah iya benar, tapi jika ingin siswa bermasalah itu kembali memiliki mentalitas yang diharapkan, maka sekolah, keluarga, dan lingkungan perlu membangun atmosfer pendidikan positif yang membangun mental siswa itu. Terutama banget orang tua nih, karena ya orang tua tuh lingkungan terdekatnya dong. Kayak anak itu karena mereka masih belum bisa membuat keputusan sendiri dan lain-lain, mereka tuh masih bergantung loh sebenarnya ke orang tua. Jadi orang tua juga harus mendukung perubahan anak ini menjadi lebih baik gitu. Jangan bodoh amat lah jadi orang tua. Beneran harus peduli dengan perkembangan anaknya. Beneran harus attach banget lah sama si anak ini, karena ya lagi-lagi anak adalah titipan dari Tuhan, bukan untuk dirusak. Ya kan? Anak ini bukan untuk dirusak oleh orang tuanya, tapi benar-benar harus dibimbing supaya mengerti bagaimana menjadi manusia yang baik gitu. Jadi boleh. Lanjut. Oke, maaf ya. Jadi jadi benar-benar orang tua tuh benar-benar harus selalu hadir di setiap masa anak, supaya anak ini bisa mendapatkan figur orang tua. Karena lagi-lagi ya kalau misalnya
si anak nggak mendapatkan figur orang tua, bagaimana dia bisa mengerti tentang hal-hal baik yang ada di dunia ini kalau nggak ada figur orang tua. Betul, setuju. Betul sekali. Tapi mungkin ini sih kayak pasti orang tua juga nggak akan apa sih? Pasti orang tua kan pasti mau yang terbaik buat anaknya. Ya, benar. Tapi ada ini kata-kata gini, kita memang baru pertama kali jadi anak, tapi orang tua juga baru pertama kali jadi orang tua. Itulah kenapa komunikasi antara anak dan orang tua itu sangatlah penting. Jadi menurut aku itu sih kayak bonding antara orang tua sama anak tuh diperkuat lagi. Jadi biar anak tuh juga lebih terbuka sama orang tua. Jadi tapi mungkin itu bisa mulai dari kayak orang tuanya juga terbuka sama anak-anaknya, ya kan? Kayak ngajak ngobrol segala macam di sela-sela kesibukannya gitu. Jadi anak tuh merasakan kehadiran orang tuanya gitu loh. Betul. Nah, itu aku kaitkan lagi sama tadi yang concernnya malah pengalihan tanggung jawab pendidikan anak nih malah dikasih ke barak dan bukan ke orang tuanya. Mungkin untuk kedepannya di barak meter ini akan mungkin bisa dilakukan pendidikan yang sama orang tua juga sih. Supaya biar lebih biar dua-duanya bisa saling belajar dan emang ada keterlibatan orang tua gitu loh di anak ini. Jangan cuman orang tua tuh mengandalkan pendidikan di barak dan expect anaknya akan langsung berubah menjadi lebih baik gitu loh tanpa dia juga bekerja sama dengan pendidikan yang ada di barak ini gitu. Jadi orang tua memang sangat penting ya itu penting untuk anak apalagi di masa-masa remaja yang masih suka ngelawan dan lain-lain. Nah itu kan peran orang tua ini sangat-sangat penting supaya bisa membantu si anak ini tidak terlampau batas lah ya kan. Melakukan hal-hal yang buruk lagi gitu. Jadi jangan cuma ya udah kita kirim aja ke barak dan berharap setelah kembali akan berubah 100% tanpa itulah dibantu dengan penguatan lagi di lingkungan rumahnya. Padahal kan ya hal-hal yang kayak habit negatif itu kan padahal bisa kembali lagi kalau misalnya tidak dibarengi dengan lingkungan-lingkungan yang mendukung mereka untuk berubah jadi lebih baik. Jadi gitu. Benar, setuju. Nah, dan mungkin satu solusi lagi yang sebenarnya lebih ke kontra kepada baraknya sih gitu ya dimana jika sekolah dianggap belum mampu menghasilkan siswa yang berkarakter baik maka sebenarnya langkah yang lebih tepat adalah memperbaiki kualitas sekolah tersebut. Waduh, good point sih itu tapi ini bukan kayak bilang barak jelek enggak, kayak lebih ke sebenarnya tuh paham. Ini tuh muncul karena apa sih? Karena pendidikan di sekolah kurang baik. Maka sebenarnya mungkin selain dengan mungkin pendidikan barak meter tuh penting juga ya. Kayak kan kita masih harus lebih menelusuri itu lebih lanjut dan mungkin kalau emang ini dirasa penting juga nggak apa-apa masih ada barak meter. Tapi lagi-lagi berarti sekolahnya tuh juga kualitas pendidikannya juga harus baik dong. Di sekolah jangan cuman ada barak tapi ntar nggak ada progres di sekolahnya malah nanti ya udah semua anak nakal kirim barak aja. Nah sekolahnya gimana tanggung jawabnya kan? Masa cuma kayak belajar doang ya padahal kan sebenarnya sekolah itu kan kalau misalnya kita lihat ada visi misi tersendiri kan di masing-masing sekolah dan pasti divisinya itu adalah membentuk karakter baik untuk siswa. Nah kalau misalnya semuanya disalurkan ke barak militer aja lalu peran sekolah sebenarnya apa selain buat pendidikan gitu kan padahal menurut nggak lanjut udah nggak apa-apa lanjut tapi aku udah mau selesai nggak apa-apa lanjut ya udah lanjut aja nggak udah lanjut aja rebutan guys maaf ya oke. Aman Jadi ngomong apa ya jadi lupa mungkin untuk yang dikirim ke barak ini tuh lebih ke kayak kasus yang ekstrim aja sih kayak emang yang bener-bener kriminalitas atau kayak emang anak yang mungkin di pendidikan di sekolah emang udah dididik karakternya dan mungkin sekolah juga udah mencoba untuk membantu dia tapi nggak ada hasil atau mungkin rasanya nggak akan bisa mereka nggak akan mampu gitu mungkin bisa dikirim ke baraknya tapi jangan dikit-dikit nakal dikirim gitu nanti takut repot di baraknya sendiri kan kebanyakan siswa di Indonesia aja udah berapa kalau kita anggap 10% lah yang nakal waduh itu aja udah berapa tuh dari seluruh Indonesia jadi sebenarnya penanganan pertamanya adalah di sekolahnya gitu emang KDM gimana gue ngomongnya Kang Deddy itu harus ngomong dulu ke sekolahnya sih. Lebih kayak ini tuh berarti kasus yang ekstrim aja dan lagi-lagi mungkin ada seleksinya gitu sih. Kayak emang ini tuh pantas untuk dimasukin ke barak atau masih bisa ditangani di sekolah dan mungkin bisa dibantu juga dari pihak
militernya mungkin bisa datang ke sekolahnya dan mungkin bisa ngakuin pendidikannya di situ aja. Iya, Karena betul. kalau misalkan emang gak dibutuhin, buat apa juga dia ke barak kan? Kalau misalnya mau diselesaikan, karena lebih baik diselesaikan di lingkungan aslinya gitu Iya, loh, betul, dibandingkan betul, dia betul. diasingkan. Adaptasinya lebih Iya, enak adaptasinya nggak lebih sih enak. Iya, di setuju. selanjutnya. Betul, Kalau betul, misalkan betul. emang bisa, ya udah di situ aja biar dia bisa lebih terbiasa dengan habit baru, dengan lingkungan yang emang dia tinggali Iya. gitu. Sehari-hari benar. Iya benar. Betul, nah itu Setuju. good point juga ya. Jadi masalah ini pun kan berkaitan banget sama pendidikan. Jadi ya lagi-lagi harus sejalan lah sama menteri-menteri pendidikan supaya sekolah-sekolah kita di Indonesia ini bisa membuat siswanya lebih beretika lagi Benar. Tuh, gue takut ini gitu. Aman. Nggak Kan kita apa-apa. ngebahas pendidikan, kita ngebahas Iya. pendidikan. Iya. Jadi supaya gak dikit-dikit militer, dikit-dikit barak militer ya kan. Berarti kan kalau misalnya banyak kasus kayak gini berarti kan ada yang salah nih dengan sistem pendidikan kita Iya. di sekolah gitu. Jadi dan- iya sih. benar-benar harus dikaji lah gimana supaya pendidikan kita tuh bisa lebih bagus lagi supaya tidak lagi lah ada anak-anak yang terlibat dengan hal-hal yang negatif-negatif ini gitu. Dan ya sebenarnya kontrolnya juga efisiensi dari barak militernya sih. Takutnya kalau kebanyakan anak yang dikirim ke sana dan akhirnya tuh programnya nggak bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi lebih ke ya udah ambil yang emang ekstrim dan emang perlu aja gitu biar betul. efeknya lebih kerasa dan lebih Betul. kerjanya lebih efektif aja Iya, sih. betul. Gitu. Dan lebih terarah lah jadinya Iya jelas. lebih terarah karena takutnya kalau kebanyakan ya mereka kerepotan sendiri gitu loh. Terus takutnya kayak nggak ngena ke anaknya gitu Iya, loh. jadi Karena kayak kan banyak. Jadi terlalu kayak umum gitu Iya, jadinya. Pas lagi kenalan, kamu kenapa dikirim ke barak? Gak mau mandi. Nah, kan Enggak kayak kalau itu mah gue juga masuk kayaknya. ya kan itu maksudnya kan kalau itu kan jadi nggak terarah nih yang nakal tuh kayak gimana sih jadinya. Nah, iya benar. Itu lucu juga sih kalau gitu. Iya sih. Makanya kan sekarang banyak tuh jokes yang meme itu loh. Iya, Kayak di iya, TikTok iya. atau di IG yang kayak ayo hati-hati yang gak mau mandi dijemput KDM. Aduh, lucu Ayo banget. hati-hati yang ini dijemput Iya. Aduh, Agaknya pusing takut, lah. Nah, say. Iya. jadi harus lebih terstruktur lagi dan jelas lagi lah ya. Kita lihat dulu lah nih programnya kan masih baru berjalan dan pasti ada pro dan kontranya dulu di awal. Nah kalau misalnya memang Betul. terlihat ada bagusnya di program ini ya boleh silakan dilanjutkan. Tapi kalau jangan tidak melihat kritikan juga dari masyarakat luas tentang program benar, ini benar. gitu. Iya. Intinya harus terus dievaluasi Ya. sih. Benar. Perlu harus- dikaji terus lah terus supaya dievaluasi. menjadi program yang baik ke depannya gitu. Dan sekali lagi kita bukan yang kayak ngejelekin atau gimana ya. Oh, enggak ada. Kita lebih ke kayak ini sih sebenarnya lebih menyampaikan concern kita juga Iya. dan mungkin juga ngebahas gimana sih ini tuh bisa ngedampak ke anak-anaknya dan bisa diambil sebagai lebih ke apa ya jadi bingung gue. Lebih kayak kita juga pengen sesuatu yang positif kok Iya. di barak ini. Kayak kita Iya. juga pengen barak ini tuh bisa berhasil dan bisa efektif untuk anak-anaknya ke depannya Iya, dan betul. bukan malah menimbulkan masalah baru. Makanya kita ngebahas ini, guys. Ya kita ngebahas ini juga karena concern kita sebagai anak psikologi lah Iya, ya. Karena kita benar. juga melihat sebenarnya bagaimana sih dampak terhadap anak dari sisi psikologisnya ini. Makanya kita ngebahas ini mungkin memang tadi kalau misal kita lihat ada beberapa informasi yang kita masih belum tahu ya kan, masih ada informasi yang mungkin ada yang salah-salah sedikit ya, karena memang programnya pun baru berjalan. Tapi kita yang mau kita tekankan adalah dari sisi psikologisnya ini gitu supaya terhindar dari trauma-trauma yang tidak diinginkan untuk si anak dan tetap menjaga si anak ini memiliki perubahan perilaku yang lebih baik lagi setelah keluar dari barak militer ini. Benar Gitu. sekali. Setuju. Ada lagi yang mau dibahas mungkin apa sudah cukup dulu? Cukup. Cukup. kali ya. Kalian yang punya pendapat atau kritik atau saran Boleh untuk sih. fenomena ini boleh komen di Ini kolom di bawah. komentar. Fenomena baru bagi kita Iya. dan sangat-sangat lucu sebenarnya sih. Kang Deddy Mulyadi itu juga Iya kan dia juga lucu, jadinya dianya juga kayak, lucu, jadi kayak kocak gitu waduh. loh. Makanya ya itu tadi kalau misalnya memang ada informasi-informasi terbaru pun tentang barak militer ini ya yang tadi kita miss mungkin bisalah tolong ditaruh di komentar karena kita juga manusia dan mungkin ada beberapa informasi-informasi yang kelewat lah sama kita. Jadi gak semua informasi ada di kita. Jadi kita pun membutuhkan informasi terbaru tentang barak militer ini. Kalau mungkin
teman-teman ada informasinya atau mungkin malah kenal ternyata sama Kang Deddy Mulyadi. Buset. Iya nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu. Mungkin kenal ternyata saudaranya atau omnya atau pamannya. Mantep nih gue rasa. Bisa tolong dikasih tahu di Boleh. kolom komentar ini Boleh. gitu. Atau Kang Dedinya nonton. Atau Kang Deddy, tapi Kang Deddy kan penggiat sosial media juga sih. Jadi mungkin Kang bisa. komen. Wow. Jadi mungkin bisa. Kita terlalu tinggi harapannya. Gue takut sih. Wow. Gue takut ya, gue takut. Mungkin kalau Kang Deddy ada waktu, bisa Iya. lah ditonton, bisa lah dicari YouTube-nya BEM Kemah Fapsi Unpad supaya tahulah apa yang ingin kita sampaikan di video ini, ya kan? Kan Kang Deddy sangat Jadi aktif. malu. Kang Deddy sangat aktif di sosial media, jadi tolong bisa semoga masuklah ke FYP-nya ya setidaknya ya. Ke YouTube-nya apa Ya, namanya? ya, Home. nggak tahu YouTube tuh apa namanya? Apa namanya? Home ya? Home Explore. Home Explore ya kayaknya. Home Explore, Explore, ya. apakah masuk ke Yaudahlah, beranda itulah YouTube-nya? intinya. Ya, whatsoever lah Terus ya. klik, apa nih nama saya disebut-sebut, diklik, nah itu langsung ditonton ini Kang. Iya. Gitu. Betul, jangan lupa untuk di like, Ya. comment, Dan share, and subscribe Betul. YouTube BEM BEM Kemah Kemah Fapsi Fapsi Unpad Unpad. ini. Ya betul. Supaya kita banyak lah yang nonton juga kan. Betul. Ya makanya harus di subscribe supaya loncengnya. Iya, oh iya nyalain lonceng Oh iya. notifikasi guys, biar kalau misalnya sebenarnya nggak cuman podcast doang sih sebenarnya, Iya, biar kalau misalnya Ada- BEM Kemah Fapsi Unpad ini upload video, Bisa langsung kalian bisa tonton. langsung nonton. Nah, gitu. Terutama kita maksudnya. Waduh, boleh. Yang lain juga. Yang lain tapi juga ditonton juga gitu. Jadi ya mungkin segitu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Tadi lagi-lagi kalau misalnya memang ada salah-salah kata ya namanya juga manusia pasti tempatnya salah lah. Jadi Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi di komen, jangan cuma nonton doang tapi gak dikoreksi karena kita juga butuh Iya. koreksi lah. Benar Kita juga sekali. butuh tumbuh supaya lebih paham lagi dengan konteks barak militer ini gitu. Dan semoga emang barak meternya bisa sukses ya guys. Amin. Betul, Dan Ah, itu semoga iya doa Benar kita. sih. Benar. semoga akar masalahnya emang bisa terselesaikan gitu Ya, loh di betul. anak-anak nakal ini. Dan Ya. kalau misalkan emang barak militer ini ternyata efektif dan Ya. bagus untuk anak ya kami juga bersyukur gitu. Dan Betul. pasti mendukung lah kalau misal memang terlihat hasil yang positifnya Iya kan, benar gitu. sekali. Oke. Betul. Oke. Yap. Udah deh. Sekian dari kami. Wede. Tagline dulu. Mau tagline? Oh, iya. Mau tagline lagi kah? Gimana? Boleh sih, Boleh. boleh. Kemarin tuh gimana Stay ya? smart. Dari aku. Stay Dari smart, gue ya. stay critical. Jangan gampang jatuh. Oh iya. Ya, gitu. Oh gue kebiasaan yang terakhir. Iya, Makanya gue iya. kayak oh iya oke. Kan ini sesuai kursi lah. Oke, oke, Kursi. oke. Oke. Oke, jadi tagline stay smart. Stay critical. Dan jangan gampang ketipu. Bye-bye. Bye semuanya. Bye.